ada kekuatannya, ada pintu. Melu-melu uang kono lho. Alah, melu mek opo melu. Ono kekuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tim Dunia Gelora dan Kang Sandri Blora. Di kesempatan pada malam hari ini kita kehadiran teman-teman saudara-saudara kami, yaitu dari Mas Ken dari Malang Mas ya, dan Mas Mujib dari Cirebon. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan mencoba terkait pengalaman Mas Ken, Mas Mujib ini berkaitan dengan harga ini. Mungkin kita akan bertanya-tanya karena malam ini kita juga baru ketemu kemarin Mas ya, untuk melakukan diskusi. Mas Ken, bisa diperkenalkan Mas pemirsa asalnya mana? Mungkin teman-teman juga ingin tahu juga Mas Ken. Ya, sebut saya Ken ya. Jadi kalau terkait dengan hal-hal yang tidak nampak ya, istilahnya terkait dengan rasa, yang usah jauh-jauh di tempat ini ya. Saya masuk tepatnya di sekitar lorong itu, nampak ruang makan itu ada dua kentongan ya, dari kayu milik patung apa ini, kalau senang itu ada getaran, namun saya belum tahu itu apa dan belum sempat untuk dan coba bisa menjelaskan. Oh gitu ya. Mungkin Mas Mujib sendiri Mas di area sini Mas, sepengetahuan Mas Mujib atau mungkin kerasa apa atau mungkin hal apa yang dilihat Mas Mujib Mas? Kalau untuk saya pribadi belum merasakan ada aura mistis itu belum. Saya apa namanya itu ya, setiap ibadah masuk ke tempat ini saya nggak bisa langsung gitu. Mungkin kalau misalnya 2 hari 3 hari baru bisa merasakan. Oh berarti butuh beberapa proses untuk merasakan Mas. Tapi Mas Mujib sendiri pernah pengalaman dari kecil sampai dewasa ini mungkin bertemu dengan beberapa makhluk sakral atau makhluk halus, pernah apa tidak Mas? Punya pengalaman apa tidak? Kalau melihat langsung sih emang belum pernah ya. Tapi kalau misalnya kayak semacam yang apa namanya itu bau-bauan gitu kan, misalnya kelihatan bau bunga kalau menyengat gitu, itu udah pernah. Itu cuma bau-bau saja, tidak ada pengalaman mungkin ini sosok genderuwo kelihatan atau mungkin sosok kuntilanak kelihatan, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi Mas Ken sendiri Mas, ini Mas Ken kan sebagai mohon maaf di rumah, Mas Ken kan hobi naik gunung guys, atau mungkin touring di gunung. Mungkin kan ini kan berkaitan dengan hal-hal seperti itu kan sudah terbiasa Mas. Mungkin Mas Ken sendiri punya pengalaman apa yang sekiranya makhluk kayak itu nampak, benar-benar nampak Mas, bukan cuma sekedar kita melihat dengan mata batin, tapi dengan benar mata kasat mata bisa melihat Mas. Pernah apa tidak Mas? Ya tentu ya, namanya di gunung, tempat yang apa yang jarang diambah oleh manusia. Bagi kami suka memilih pendakian yang tempatnya itu ekstrim ya, bukan wisata. Namun biasanya kalau kami melihat itu ya wujudnya jelas, tapi yang tidak jelas itu bagian muka biasanya. Itu biasanya yang di gunung yang sering nampak apa Mas? Mungkin sosok kuntilanak atau mungkin wiwi atau hal-hal lain. Oh ya, kebetulan wilayah-wilayah yang kami tujukan yang berkaitan dengan sejarah peninggalan kerajaan, sehingga yang kami namakan juga ya beberapa sosok atau tampilan yang itu menggambarkan situasi di masa lampau. Jadi orang-orang biasa seperti ini akan, tapi penampakan wajahnya tidak jelas, cuma atribut pakaiannya itu mencerminkan masa-masa lalu ya, bukan masa saat ini. Oh seperti itu Mas ya? Ya. Mungkin kan gini Mas, setiap orang kan mungkin Mas Mujib sendiri kan beda dengan Mas Ken. Ada beberapa mungkin dimensi manusia Mas, kepekaan aura manusia dengan bangsa jin itu kan ada levelnya Mas. Ada level tergantung tingkat
kebersihan juga, kebersihan hati, kebersihan pikiran juga itu berpengaruh sekali untuk terangsang dimensi lain mas, kan seperti itu mas. Ya. Mungkin kan gini mas, di saat seperti itu mungkin mas kan pernah dengar di saat pada waktu sebelum mas Ken datangi ada sosok yang diganggu yang tidak bisa kembali, tapi setelah mas Ken datangi tidak ada hal yang sekiranya membahayakan atau tidak terjadi apa-apa, itu pernah apa tidak di masa hidup mas Ken? Ya, itu beberapa kali ya, karena memang tempat-tempat semacam itu kan selalu ada ya. Dan satu hal yang kami lakukan itu sifatnya bukan mengusir atau menantang, tapi kita mencoba untuk semacam mengharmonikan, karena sesuatu yang mungkin mengganggu itu mungkin sebenarnya bukan mengganggu, cuman kita memang kebetulan frekuensi kita masuk ke frekuensi mereka. Nah ini mengapa kok sampai satu frekuensi, sedangkan sebenarnya manusia dan makhluk halus itu kan juga berbeda, ada frekuensi dan itu ada masalah ya kan. Nah, karena itu apakah kita harus membantu mereka untuk kembali kepada frekuensinya atau dunianya, atau kita yang memang harus lebih kembali meniatkan kita mau apa ke situ. Tapi biasanya kami melakukan serangkaian doa atau apalah yang sifatnya itu untuk menetralisir situasi supaya teman-teman kita yang bersama kita ikut pendakian itu juga selamat, karena kita memang yang datang ke situ. Oh gitu. Ya. Mungkin mas Mujib punya pengalaman mas dikait pernah ke gunung atau hal-hal yang lain mas? Oke. Kalau yang pernah kan pertama yang tadi saya jelaskan, kalau suara-suara emang saya sering gitu. Oh gitu seperti itu. Salah satunya waktu itu saya sedang pekerjaan saya kan di Batam tukang servis elektronik. Nah waktu itu saya Batam lagi nyervis, tiba-tiba ada yang manggil saya gitu. Ada yang manggil nama saya tengok, cuman emang gak ada orang gitu. Itu berapa kali mas? Biasanya kan ada yang 3 kali, setelah 3 kali hilang, terus kadang kembali lagi, seperti itu apa tidak? Nah itu 3 kali. Oh. Ya, akhirnya setelah Batam saya dipanggil, ada yang manggil di Batam, terus saya cari nggak ada gitu. Akhirnya saya membangunkan ibu saya gitu. Terus kata ibu saya, kalau misalnya ada yang manggil tengah malam itu jangan dijawab katanya kan gitu. Oh, gitu. Nah setelah itu tiba-tiba perasaan di Batam perut saya itu ada yang nonjok. Mungkin saya mental sekitar 5 meteran ada. Jauh loh mas, 5 meter loh mas. Jauh. Bahkan di Batam akhirnya saya merasakan di Batam sakit, perutnya tuh bener-bener sakit gitu. Nah setelah itu saya nggak sadarkan diri gitu, itu menurut keterangan dari keluarga saya ya. Akhirnya ibu saya membangunkan orang tua saya, bapak saya gitu. Pas kebetulan kata bapak saya lagi mimpi ada orang yang mau ngeroyok saya. Akhirnya ibadah sama bapak saya dihalangin gitu. Bahkan ibadah tangan si yang mau ngeroyok saya itu dipatah-patahin lah gitu. Nah akhirnya setelah itu bapak saya bangun, terus di satu keluarga lah ibadah membaca surat-surat ibadah pendek, entah ibadah surat Yasin juga ibadah dibacakan. Alhamdulillah saya tidur nyenyak gitu. Besok paginya saya nggak terjadi apa-apa. Ini kan kejadian sesuatu hal kan, mohon maaf mas ya, kalau orang kita pikir secara awam dan menggunakan logika kita kan tidak sampai, tidak terjadi apa-apa. Dipanggil seseorang, pada waktu dipanggil kita cari orangnya nggak ada, tapi setelah itu tanpa ada suatu kejadian yang sekiranya tidak disangka-sangka kok soal mental itu kan ya tidak masuk akal kan juga mas. Itu kan yang dinamakan gaib seperti itu mas. Jadi kan sesuatu yang tidak terlihat kasat mata, tidak terpikir oleh logika tapi nyata, itu kan gaib kan seperti itu. Kami juga pernah mengalami mas Ken, di saat pendakian gunung juga saya dan teman-teman itu 9 orang di situ. Tak tahu mas, di saat kita di atas gunung itu ada warung mas, ada kopi, makanan dan yang lain. Tidak tahunya mas, setelah makan pada waktu turun tidak ada. Itu kejadian nyata saya. Jadi kan teman-teman semua heran. Pada waktu itu kita ke gunung itu sudah makan, sudah ngopi, sudah ngerokok, semuanya sudah terpenuhi mas, sudah terpenuhi, perut lumayan kenyang. Kita turun, saya lihat ke belakang, tengok, dan teman-teman juga kaget pada waktu ditengok ke belakang itu warungnya sudah tidak ada. Ini kan ya tadi tidak bisa dilogika, tapi nyata itu ada. Mungkin untuk perbincangan malam ini terima kasih mas Ken atas waktunya. Jadi
apa Mas yang mau disampaikan mungkin untuk warga Malang atau mungkin untuk Cirebon Mas, mau kesempatan di channel kami Mas Mujib ini nanti mungkin bisa didengar mungkin Bupati Cirebon atau mungkin Wali Kota Cirebon, apa yang mau disampaikan terkait mungkin keseharian Mas Mujib. Kebetulan dua saudara kami ini aktivis disabilitas, mungkin Mas Ken dulu Mas mau apa yang disampaikan ke pemerintah Malang Mas? Ya tidak terkait dengan kota Malang ya, terkait dengan dunia kewirausahaan. Iya juga maksudnya kan gini loh, ngomong kesempatan Mas, ada pesan dan kesan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Kebetulan kemarin kan pada waktu kita ke Jepara Mas, itu memang ada tanggapan positif langsung dari pihak Bupati dan Pemkab juga Mas. Oh, gitu. Iya, makanya kan kita selain mohon maaf, kita selain konten dengan hal kaitan gaib Mas, juga kita pengen membantu teman-teman yang mungkin tidak di bidang sosial juga terkait apa isu yang dibawa juga nanti biar tersampaikan ke mereka yang menonton gitu. Ya intinya hidup berdampingan dengan berbagai dimensi. Ini kata kuncinya adalah Mamayu Hayuning Bawono. Mamayu itu melindungi, Hayuning itu keharmonian, Bawono itu alam semesta. Jadi insya Allah dengan berpegang pada prinsip itu ya insya Allah hidup kita itu aman, tentram, bahagia, sejahtera. Nah itulah kira-kira dari kami. Ya. Mungkin Kalau pesan saya ya, emang yang namanya makhluk halus itu kan makhluk gaib gitu, yang tidak bisa dilihat gitu kan. Tapi kita juga harus yakin, harus punya keyakinan bahwa selain ibadah manusia itu ada makhluk-makhluk halus ibadah yang mungkin ibadah mah dari kasat mata itu nggak bisa terlihat, tapi emang ada di sekitar kita. Jadi kita harus yakin karena yang namanya Allah juga itu sifatnya gaib, tidak bisa dilihat. Tapi kita harus percaya dengan adanya ibadah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Oke, terima kasih untuk semuanya saudara kami yang hadir pada malam hari ini di channel kami. Mungkin terima kasih Mas Ken. Ya, terima kasih Kehadirannya. sama-sama ya. Mas Mujib. Terima kasih ya. Oke, pemirsa di rumah jangan lupa dukung channel kami dan tonton terus Dunia Gaib Bora dan Kang Sandri Bora. Semoga hubungan kami dengan saudara kami di malam hari ini bisa membawa keberkahan dan juga keanugeraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami doakan terus yang setia menonton channel kami diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serius ya.